Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzna rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru illa man huwa fawqakum fa huwa adzharu an la tazdadu ni'matallahi alaikum. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya lisan kita mengucapkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas karunia yang telah Allah berikan kepada diri kita, kenikmatan yang begitu sangat luar biasanya, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga Allah mudahkan langkah kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah di Masjid Al-Ikhlas yang mulia ini. Seiring salawat dan salam senantiasa kita curah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Insyaallah kita menjadi umat yang dirindukan untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum materi khutbah ini saya paparkan, di sini saya mengajak khususnya kepada diri khatib pribadi kepada kita semua agar selalu senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan modal takwa yang kita miliki, yang kita punya, Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir kitab Imam Al-Qurtubi, tepatnya di juz 10 halaman 174, menjelaskan ada 4 tanda orang yang akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 4 tanda inilah yang akan menjadi indikator kita sebagai umat Islam, sebagaimana kita berdoa setiap harinya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap hari kita berdoa, setiap hari kita bermunajat kepada Allah dengan doa tersebut. Maka Imam Al-Qurtubi menjelaskan 4 tanda orang yang akan meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat adalah rezeki yang halal, dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, keturunan yang soleh dan soleha, serta mendapatkan keberkahan kehidupan. Maka kita harus memperoleh rezeki yang halal. Bumi Allah ini luas hadirin, carilah rezeki sebanyak-banyaknya di muka bumi Allah ini, karena kita semua yakin bahwa yang memberi rezeki ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang halal menjadi pertanda seorang hidup bahagia di dunia ini. Hal ini terbukti jika kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan nyata. Sebuah keluarga yang serba pas-pasan membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal menjadi keberkahan untuk mengarungi kehidupan. Meskipun yang kita makan hanya nasi sama telur ceplok saja, pernah enggak kita riwayat kembali hadirin? Pernah enggak kita kena kolesterol? Pernah enggak kita kena asam urat? Itu juga rezeki hadirin. Walaupun jika dirumuskan dengan matematika manusia tidak akan cukup, namun matematika Allah pasti akan mencukupinya. Bagaimana tidak? Jika sebulan penghasilan kurang dari 1 juta, harus menghidupi 5 anaknya, namun bisa cukup. Tidak hanya itu,
Karena berkah rezeki yang halal, anak-anaknya juga menjadi orang yang dapat dibanggakan. Anak-anak menjadi soleh dan soleha, itunya makanya rezeki yang halal itu adalah sebuah tanda orang yang akan bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin, kalau kita bekerja, jangan mencari kekayaan, tapi niatkan untuk mencari rezeki yang halal. Karena kaya bukan dari hasil kerja, tapi melainkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan pekerjaan yang mendatangkan rezeki. Kalau pekerjaan yang mendatangkan rezeki, semua orang yang sama pekerjaan tupoksinya mestinya sama uangnya. Tapi menurut keyakinan kita sebagai orang Islam, yang mendatangkan rezeki adalah al-waqiah dan ad-duha. Hadirin, yakinilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, janji Allah, wa man dabbatin fil ardi ilallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi ini melainkan dijamin Allah rezekinya. Yang kedua, kata Imam Al-Qutubi, tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah orang yang memiliki sifat qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah adalah ridha dengan pemberian Allah kepada kita. Seseorang yang memiliki uang yang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang banyak, kadang tidak merasa puas. Jadi agar kita tetap memiliki sifat qanaah, di salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Muslim, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa wa addaru an la taddadu nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan lihat ke atas. Hal demikian agar kalian tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jikalau di hati kita ada sifat qanaah, maka hidup kita yang sederhana akan terasa lebih manis daripada kemewahan para raja. Yang namanya kaya bukanlah yang memiliki banyak harta, akan tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Oleh karena itu hadirin, dalam sifat qanaah ada rasa syukur yang kita tanamkan. Makanya kata Allah, peringatan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur terhadap nikmatku, maka akan aku tambah. Tapi apabila engkau kufur terhadap nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita bersyukur adalah ketika kita tidak tertarik menjadi orang lain hanya karena kehidupan dunianya berada di atas kita. Jadi hadirin, kalau Allah hari ini belum mengizinkan kita untuk mendapatkan apa yang kita minta, sesungguhnya Allah telah menyuruh kita untuk mensyukuri apa yang sedang kita punya. Contohnya, ketika Allah berikan kelebihan rezeki, uang yang banyak, artinya saat Allah menaikkan level keuanganmu, jangan naikkan level gaya hidupmu, tapi naikkanlah level sedekahmu. Salah satu ciri orang yang bertakwa, kata Allah, Ali Imran ayat 134, posisi sebelah kiri atas, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, yaitu orang yang berinfak di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelit tak akan menjadikan diri kita kaya, berbagi tak akan menjadikan diri kita miskin. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas justru akan melipat gandakan rezeki kita, membukakan jalan kemudahan di setiap kesulitan, dan mempercepat terkabulnya doa. Makanya orang yang memiliki sifat qanaah adalah hidupnya akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, kata Imam Al-Qutubi, dijelaskan yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbih aqdamakum. Wahai orang yang beriman, kalau kau tolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan menumbuhkan kedudukanmu. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan juz 21 halaman 191, Allah akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya orang yang menuntut ilmu. Ilmu itu terletak pada hati yang mau mencari, meski dihadapkan dengan sempitnya waktu, lelahnya menghafal dan jauhnya perjalanan. Yang keempat, kata Imam Al-Qutubi,
Tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah merasakan manisnya keimanan. Sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Dalam kehidupan kita seringkali kita lalai untuk beribadah kepada Allah. Terkadang Allah akan membiarkanmu merasakan pahitnya kehidupan dunia sehingga kamu dapat menghargai dan mencicipi manisnya iman. Setiap hari Allah memanggil kita dengan sebutan hayya 'alal falah, bahwa jarak kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Oleh karena itu hadirin, tetaplah sholat meskipun nikmat ibadah itu tak ada lagi. Tetaplah membaca Al-Quran meskipun mati rasa di dalam hati. Karena kita tidak pernah tahu di rakaat mana Allah akan mendekatmu dan di ayat mana Allah akan melembutkan hatimu. Jadi hadirin, karena pada hakikatnya standar kenyamanan dalam kehidupan adalah merasakan manisnya keimanan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang dapat kita ambil menurut Imam Al-Qurtubi, 4 tanda orang yang akan meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat adalah: yang pertama, rezeki yang halal; yang kedua adalah qanaah; yang ketiga, mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah dan taat kepada Allah; dan yang keempat adalah merasakan manisnya keimanan. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wal ghafurur rahim.